Ngomongin tentang sejarah streetwear dunia, ada sebuah brand yang sangat penting yang bisa dibilang untuk pertama kali di dunia berhasil mengubah persepsi mayoritas orang di dunia tentang subculture yang akhirnya menjadi sebuah arahan fashion dunia. And today, we gonna talk about Vivienne Westwood, the Queen of Punk. Vivienne Isabel Westwood lahir di desa Tinwhistle, Derbyshire pada tahun 1941. Lu bayangin gak tuh? Gila, udah lama banget ya. Vivienne tuh bisa dibilang berasal dari keluarga kelas pekerja dan punya latar belakang yang unik. Pekerjaan awalnya dia adalah seorang guru dan punya pekerjaan sampingan bikin toko yang ngejual pakaian-pakaian bekas. Tapi ketertarikan Vivienne Westwood terhadap fashion ini akhirnya menjadi luar biasa bergebu-gebu lagi karena pertemuan dia dengan seorang yang namanya Malcolm McLaren. Malcolm McLaren kalau teman-teman tahu adalah seorang manajer band yang sangat ikonik dunia. Bandnya adalah band punk. Kira-kira ada yang tahu apa? Yes. Malcolm McLaren adalah seorang manajer band yang namanya adalah Sex Pistols. Justru bersama-sama dengan McLaren ini nih, kayak si Vivienne Westwood nih ngerasa kayak potensinya dan ketertarikan di dunia fashion akhirnya bisa tersalurkan. Dengan gimana caranya? Ya tentunya lu bayangin gak sih kira-kira gaya-gaya punk itu dari mana asalnya? Ya bisa dibilang biarpun nggak semua ya, biarpun sebenarnya gaya berpakaian punk itu lahir dari banyak faktor. Punk sendiri kan lahirnya di Inggris gitu ya. Waduh ini tolong koreksi gue kalau salah, karena gue yakin banget banyak orang-orang juga yang mempercayai bahwa punk itu lahir bukan cuma di Inggris, tapi ada juga di belahan-belahan negara lainnya. Yang intinya adalah tentang pergerakan dari anak-anak muda di sono yang menentang sistem, menentang pada saat itu contohnya tentang peperangan. Jadi berat gini. Intinya adalah Vivienne Westwood itu akhirnya ngedesain beberapa produk yang akhirnya digunakan beberapa personel band dari Sex Pistols. Dan yang bikin ini menjadi sangat besar karena pakaian-pakaian yang diciptakan oleh Vivienne Westwood ini digunakan oleh Sid Vicious, seorang basis Sex Pistols yang ikonik karena konon katanya sebenarnya nggak bisa main bass gitu kan. Tapi menjadi salah satu fashion icon pada zamannya. Nah itu karena produk-produk yang diciptakan itu ya dari sentuhannya si Vivienne Westwood ini. Awal-awalnya sih Vivienne tuh lebih nge-rework. Jadi lebih ada barang yang ada di rework sama Vivienne Westwood sampai akhirnya ya kalau teman-teman tahu ya ada stout itulah, ada leather dicampur sama bahan twill lah. Jadi banyak banget yang bisa kita lihat pertama kali ya dipakai sama band punk satu ini. Kalau dibilang Vivienne Westwood itu dari ngedesainin baju-baju, nge-rework baju-baju buat Sex Pistols, apa dia langsung bikin brand? Enggak. Justru Vivienne Westwood dan Malcolm McLaren pertamanya bikin sebuah toko yang namanya Let It Rock. Pada saat itu dia ngejual barang-barang, dia mengkulit barang-barang yang stylenya tuh ngebawain tentang inspirasi gaya Teddy Boy sama rockabilly. Nah dijadiinlah di Let It Rock ini. Pada saat dia bikin Let It Rock ini cukup, apa ya bisa dibilang, cukup besar sampai Let It Rock ini jadi tempat orang-orang yang mencintai fashion rockabilly dan Teddy Boy itu untuk ngumpul. Jadi tempat enak gaul lah pertama kali lah kita bisa bilang. Tapi Let It Rock akhirnya juga berjalan dan Vivienne dan McLaren tuh sempat mengubah namanya, nama tokonya itu dari Let It Rock jadi Too Fast to Live, Too Young to Die. Nah, konsep namanya tuh diambil dari salah satu filmnya James Dean. Kalau teman-teman tahu, James Dean pada saat itu bisa dibilang apa ya, salah satu simbol pergerakan untuk anak-anak muda lah. Simbol-simbol perlawanan gitu. Rebelnya tuh dari si James Dean ini. Dan baru pada setelah namanya dari Too Fast to Live, Too Young to Die tadi, akhirnya berubah menjadi sebuah toko yang ikonik yang namanya adalah Sex. Yep, nama tokonya jadi Sex. Pada saat itu Sex shop sendiri ini bisa dibilang jadi hal yang jadi center pointnya anak-anak muda di London yang ngumpul, yang suka banget sama punk. Di tokonya juga banyak banget ngejual hal-hal yang sangat unik. Contohnya baju-baju yang udah rip off, jadi kayak bukan apa ya, baju-baju yang di wash banget, terus ancur-ancuran, robek-robek. Jadi itulah dimana Vivienne Westwood memulai semuanya. Dia mulai dengan
membuat sebuah toko yang ngejual barang-barang itu. Dan akhirnya Vivienne Westwood sendiri ngeliat ternyata apa yang dia curate, apa yang dia coba rework, apa yang dia coba buat, itu ternyata jadi begitu ikonik, menjadi daya pikat luar biasa buat anak-anak muda pada zaman tersebut. So, what's next? Akhirnya Vivienne Westwood mulai dengan membuat sebuah label dengan namanya Vivienne Westwood, dan dia mulai memadukan antara budaya jalanan, street culture yang pada saat itu dia percaya dinaungi dengan konteks punk, dan dimix menjadi sebuah hal yang akhirnya bisa kita sebut haute culture. Apakah itu? Ya intinya adalah Vivienne Westwood akhirnya membuka line up dia sendiri, menjadikan dirinya sebagai fashion designer, dan karya-karyanya bisa dibilang gila banget. Bahkan bisa dibilang Vivienne Westwood adalah salah satu tokoh fashion di abad 20 yang paling ikonik. Bayangin gak tuh? Lu dari cuma band punk, bisa dibilang dari benar-benar grassroots nih ya. Dari punk, buka toko, mulainya dengan pergerakannya jalanan gitu kan. Akhirnya bikin sebuah label pakaian. Dimana akhirnya Vivienne Westwood berhasil membuka dunia bahwa fashion yang seperti ini tuh ternyata ada dan bisa diterima. Bayangin aja kalau kita lihat gitu, Vivienne Westwood udah berapa puluh kali ada di Paris Fashion Week. Sampai sekarang biarpun Vivienne Westwood udah meninggal, tapi legasinya karena saking ikoniknya udah sampai sekarang tuh masih berjalan gitu loh. Masih berjalan sampai sekarang. Biarpun kemarin ada generasi terakhir Vivienne Westwood yang sempat komen lah bahwa dia sebenarnya udah muak lah dengan hal ini, karena apa yang dibangun Vivienne Westwood dari awalnya itu tentang grassroots dan musik punk dan culture itu akhirnya jadi kayak industri banget nih sekarang nih, jadi kayak jualan banget. Tapi beberapa orang-orang di dunia tuh udah identik gitu kalau punk itu ya memang Vivienne Westwood inilah yang punya roots punk. Kalau mungkin di zaman sekarang banyak teman-teman juga di Gen Z yang gue lihat suka banget sama aksesoris yang dibuatnya. Lalu ada tas, terus leather craft yang dia buat. Seakan-akan bisa dibilang tuh Vivienne Westwood memang udah di level desainer dunia gitu loh. Yang benar-benar yang udah di luxury brand fashion luxury. Padahal ya kalau kita tahu bagaimana si Vivienne Westwood ini buat legasinya dalam sebuah konteks warisan fashion. Dan gimana, jadi sedikit paham lah ya. Gue kayaknya memang nggak bakal ngejelasin lebih dalam, karena gue pengen teman-teman juga kalau memang pengen tahu lebih dalam lagi bisa langsung buka-buka websitenya, cari sejarah-sejarahnya yang panjang gitu kan, mulai lagi digin lebih jauh lagi, biar nanti ya jadi mungkin lebih ngerti lagi lah dari gue. Intinya adalah apa sih yang kita bisa belajar dari seorang Vivienne Westwood ini? Menurut gue warisan yang dia tinggalkan gak akan pernah hilang lah dalam dunia fashion. Dia menunjukin gaya yang berani, sikap yang proaktif, semangat dan inovasi yang akhirnya selalu jadi inspirasi buat the next generation. Biarpun dia mulai dari sebuah subculture yang sangat kecil, yang sangat niche, sampai akhirnya jadi satu hal yang bisa diterima oleh dunia. So, thanks for watching. And jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga teman-teman kalau mau minta brand apa dibahas, silakan komen di bawah. And see you in next video. Dah.